Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang diterjemahkan biasa diistilahkan dengan seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak skill, banyak keterampilan, tentu juga banyak ilmu yang kita dapatkan dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan masyarakat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita semua telah memberikan keteladanan yang sangat baik dalam interaksi. Salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan di malam ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mulai masuk pada bahasan ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a umumin nisa. Dan ini masuk dalam bab yang kelima, al-babul khamis. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a syara'iha ammatin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen yang lebih luas, berbagai kalangan. Nah, dimulai dari di sub bahasan bab kelima ini, ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a umumin nisa. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kaum wanita secara umum. Dimulai dari mengenalkan prinsipnya bahwa interaksinya punya ciri khas, dilakukan dengan kesantunan, keramahan, kelemah lembutan yang beliau lakukan kepada kaum wanita. Kemudian ada beberapa bentuk interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kaum wanita. Yang pertama, wa kana yusib ummatahu bin nisa'i khairah. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan umatnya, termasuk kita semua, untuk berinteraksi dengan baik terhadap kaum wanita. Lalu yang kedua, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uddun nisa'a nadha'ir rijal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap wanita itu adalah pasangannya laki-laki. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Ini saudara saudara kandungnya laki-laki, ya pasangannya. Sehingga banyak hal yang ada dalam syariat kita perlakuannya sama. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Semua itu dari kalangan kaum laki-laki dan perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini berlaku untuk semua, kaum laki-laki maupun kaum wanita. Jadi mereka sama dalam hal ketika mereka melakukan ketaatan, mendapatkan pahala, baik mereka sholat, mereka bersedekah, mereka berpuasa, mereka melakukan ketaatan apapun, sama dengan laki-laki. Jadi mereka tidak diperlakukan berbeda, misalnya pahalanya menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. Kalau mereka puasa Ramadan, sama dengan laki-laki yang puasa Ramadan. Pahalanya tidak dibedakan. Interaksi yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhunna 'alal islami kama yubayyi'ur rijal, ghairu annahu la yusafihuhunna. Nabi Muhammad SAW menerima baiat mereka, janji setia mereka untuk berada dalam Islam, dan itu beliau lakukan sebagaimana beliau membaiat kaum laki-laki, maka beliau juga membaiat kaum wanita. Bedanya tidak menjabat tangan mereka. Nah, ini yang terkait dengan baiatnya. Selanjutnya, yang berikutnya, interaksi Nabi Muhammad SAW yang lain dengan kaum wanita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'an nisa'i birrifqi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan kaum wanita dilakukan dengan kelemah lembutan. Beliau pernah mengingatkan sahabat Anjasyah dengan menyatakan Ruwaidaka,
suqan bil qawarir. Maksudnya pelan-pelan, yang tergesa-gesa, dan jangan ngebut-ngebut. Yang terlalu cepat, karena kita berjalan dengan qawarir. Ini kaum wanita digambarkan seperti gelas-gelas kaca. Sebab kalau tergesa-gesa, khawatir nanti kalau itu gelas, maka khawatir pecah. Nah, ini namanya kan dinamakan dengan qawarir. Kata qarurah, jamaknya qawarir. Tentu maksudnya apa? Maksudnya perlakuan kepada mereka ini harus dengan kelemah lembutan, kesantunan, keramahan, bukan dengan kekerasan, apalagi sikap kasar. Nah, selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuthni ala nisa'i Quraisyin lima fihinna minas sifatil hasanah. Nabi Muhammad SAW memuji kaum wanita Quraisy karena mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Jadi, ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau itu ada pada kelompok tertentu, kalangan tertentu, kabilah tertentu, masyarakat tertentu, wanitanya punya kelebihan yang patut diapresiasi, maka kita juga memberikan apresiasi tersebut. Oh, mereka ini punya sifat sayang kepada anak-anak, perhatian kepada suami, dan sifat-sifat lainnya. Nah, berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi ta'limin nisa'i ma yahtajna ilaihi. Fakana yukhassisu lahunna yauman li ta'limihinna wa wa'dihin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian sekali mengajarkan kepada kaum wanita apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan. Dan beliau menyediakan waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktu mengajarkan kaum wanita, memberi wejangan, nasihat untuk kaum wanita pada satu hari. Jadi ada satu hari yang dikhususkan untuk mengajar kaum wanita. Kalau di kita ada ya sama majelis taklim khusus untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita. Nah, itu ada contohnya, dasarnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau saat ini yang agak unik itu adalah banyak pengajian majelis taklim isinya ibu-ibu, tapi yang bapak-bapak justru malah jarang menghadiri majelis taklim atau pengajian. Eh, Mudah-mudahan itu hanya fenomena sebagian kecil sekali dari kondisi umat Islam di negeri kita ini. Mudah-mudahan di tempat lain tidak seperti itu. Selanjutnya, interaksi Nabi Muhammad SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala wa'din nisa'i wa tadhkirihin. Nabi Muhammad SAW sangat antusias untuk punya forum mengingatkan, menasihati kaum wanita. Nah, ini yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, beliau sangat antusias. Salah satu yang beliau lakukan adalah ketika pada hari Id, seperti kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika beliau menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW, sholat dulu kemudian khutbah dan tanpa azan, tanpa iqamah, kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri, ini bersandar pada atau bertelekan pada Bilal, lalu beliau beri wasiat untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi orang lain supaya atau para sahabat supaya melakukan ketaatan, mengingatkan, menasihati dan sebagainya. Nah, setelah itu beliau bergerak atau berjalan kepada kaum wanita, lalu mengingatkan mereka, termasuk memotivasi mereka untuk bersedekah. Nah, ini bagian dari antusiasnya Nabi Muhammad SAW
untuk mengingatkan dan menasihati kaum wanita. Interaksi berikutnya, wa rubbama tasaddaqal mar'u biqalilin minal mal fataqabbaluhu Allahu fataqabbalahu Allahu wa baraka fihi fasara aktsara minal katsir. Bisa jadi seseorang itu bersedekah dengan sedikit harta. Namun itu yang Allah terima. Sedikit tapi diterima dan Allah berkahi. Maka dia menjadi lebih banyak daripada yang sudah dianggap banyak. Nah, ada hadis yang terkait dengan bahasan ini, yaitu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, jadi sebelum bertanya, sahabat Abu Hurairah menceritakan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham." Ada satu dirham yang mengalahkan, yang menyaingi uang senilai 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, oke, bagaimana itu ya Rasulullah? Kok satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham? Jauh sekali. Selisihnya banyak sekali. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada orang yang miskin, uangnya hanya cuma 2 dirham. Apa yang dia lakukan? Ya, jadi hanya cuma 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham. Berarti 50%, setengahnya. Dan yang dimiliki cuma itu. Sementara ada orang lain yang kekayaannya melimpah. Jadi ada orang, jadi orang miskin, kemudian ada orang, yang satu lagi orang kaya yang Allah berikan kelebihan harta, hartanya banyak, dia bersedekah dengan 100.000 dirham. Nah, bisa jadi, nah itu tadi makanya, bisa jadi yang 1 dirham lebih baik daripada yang 100.000 dirham. Kenapa? Dilihat dari harta yang dimiliki. Ada yang hanya punya 2 dirham, dia sedekahkan satu di antara 2 dirham itu, berarti dia sudah setengah kekayaan atau setengah hartanya, 50%-nya. Sementara ada yang sangat kaya dan yang diinfakkan atau disedekahkan nggak sampai 50%. Nah, itu selanjutnya interaksi Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yahussuhunna ala shadaqah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memotivasi orang, mendorong kaum wanita untuk bersedekah. Kita lihat Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasoddaqna ya ma'syaron nisa." Bersedekahlah wahai kaum wanita, wahai ibu-ibu, wahai emak-emak, wahai mbak-mbak. Bersedekahlah walau min huliyikun, meskipun kalau terpaksa harus dilakukan, ya dari perhiasan yang kalian miliki. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi pada kaum wanita dan langsung direspon. Ya, langsung direspon oleh siapa? Oleh para kaum wanita saat itu, para sahabiat, ketika mendengar ajakan, anjuran untuk
bersedekah. Begitu disebutkan dari harta, harta yang terbaik, kan kita bisa mendengar istilah eh, siapkan, kalau misalnya ada publikasi kajian, lalu siapkan infak terbaik. Nah, terbaik itu bisa relatif kalau kondisinya berbeda-beda. Nah, eh, ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lalu direspon dengan mereka langsung praktekkan. Jadi tidak menunggu lama. Nah, berikutnya interaksi Nabi Muhammad SAW yang lain adalah wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa. Bahwa kalau tadi Nabi Muhammad SAW memotivasi, tapi kemudian beliau menyampaikan ya, yang ini diriwayatkan dalam hadis bahwa kaum wanita adalah orang yang paling banyak bersedekah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang pada hari duha, adha, ah, pada hari adha juga pada hari Idul Fitri. Jadi pada dua Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemudian itu karena waktunya jelang asar, ya, nah, waktu itu menjelang sholat. Jadi Rasulullah SAW datang pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau mulai dengan sholat. Ketika beliau sudah selesai sholatnya dan memberikan salam, artinya Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, artinya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam dan sholat, lalu beliau menghadap kepada para sahabat. Dan mereka masih tetap duduk di tempat sholat tersebut. Jadi di tempat masing-masing. Nah, kalau beliau punya kepentingan, misalnya memberangkatkan utusan, maka beliau ceritakan. Atau kalau ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, maka beliau perintahkan para sahabat yang lain. Nah, beliau lalu bersabda, tasoddaku, tasoddaku, tasoddaku. Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekah. Dan orang yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussuhunna 'alal iktsari min dzikrillah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum wanita untuk banyak berzikir, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Yasirah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa dan beliau termasuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis.
Lakukanlah oleh kalian semua. Maksudnya jadikanlah ini di kebiasaan. Apa itu yang dilakukan? Tasbih, bacaan subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takdis. Takdis ini maknanya adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Waqidna bil anamil. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyarankan hendaknya kalian menghitung zikir-zikir tersebut dengan jari atau ujung-ujung jari, ruas-ruas jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Karena kelak ujung-ujung jari ini akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diminta untuk berbicara. Akan ditanya. Wala taghfalna fatansaina rahmah. Kalian jangan sampai lalai ya, sehingga kalian melupakan rahmatnya. Nah, di sini Nabi SAW menganjurkan kaum wanita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Penyebutan di sini tasbih, takbir, tasbih, tahlil, qadis dan anamil ini atau berzikir dengan ya dengan jari jemari. Penyebutan tasbih, tahlil dan takdisnya adalah beberapa contoh zikir, kemudian dihitungnya dengan ruas-ruas jari dan tidak membatasi bahwa yang dibaca hanya tasbih. Istighfar boleh nggak? Tentu boleh. Terus lalu, nah demikian pula zikir-zikir yang lain. Dan bisa dihitung dengan jari jemari tangan kanan kita. Selanjutnya, interaksi Nabi Muhammad SAW yang lain adalah wa kana yu'allimuhunna ma yadfa'uhunna minal ad'iyah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan mereka, membimbing mereka doa-doa yang doa-doa yang memiliki keutamaan. Ya, eh, ya, doa-doa yang bermanfaat, doa-doa yang punya keutamaan diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa-doa tersebut kepada kaum wanita. Asma bintu Umais radhiyallahu anhuma ya menceritakan ya dan ini Asma bintu Umais ini seorang sosok yang selain memiliki pengetahuan tapi juga punya semangat berdakwah dan kemampuan berdakwahnya sangat menyentuh. Dan beliau memberi wejangan atau nasihat yang hadir di dalamnya atau orang yang dinasihati laki-laki maupun perempuan. Bahkan dari beberapa ulama bahwa sahabat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW juga dibandingkan dengan Asma bintu Umais ini, Asma bintu Umais memiliki keunggulan.
Nah, kemudian Asma bintu Umais menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada saya, ala u'allimuka kalimatin takuli nahunna indal karbi au fil karbi. Maukah aku ajarkan kepadamu doa yang jika kamu ucapkan atau ada keutamaan yang begitu besar yang jika kamu ucapkan. Kalimatnya Allah Allah Rabbi Allah Rabbi la usriku bihi syai'a. Jadi ya Allah, Engkau adalah Robku. Aku tidak akan menyekutukan Kau dengan sesuatu apapun. Nah, ini di antara doanya. Kemudian juga doa yang lain. Misalnya, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy karim. Ini contoh doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, eh, karena waktunya sementara sampai di sini dulu ulasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Dan sebelum ditutup ada pertanyaan yang disampaikan tadi. Pertanyaannya eh, yang disampaikan ini berupa pertanyaan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang yang bertanya kepada guru kita, tapi sebetulnya beliau punya niat hanya untuk membandingkan ilmu, bukan untuk belajar. Begini, kalau kita berinteraksi dengan orang seperti ini, maka ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita juga untuk membawa tangannya, membimbing agar mau belajar, agar mau menelaah. Kalau itu masalahnya keilmuan. Tapi intinya adalah doakan. Jangan sampai tidak kita doakan. Ya doakan mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Mudah-mudahan Allah bimbing. Kemudian yang kedua, kalau ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan ada yang bersangkutan, lalu kemudian ada yang menjadi menjembatani untuk memberikan masukan pada yang bersangkutan, maka itu bisa ditempuh. Jadi nasihatnya bisa lewat orang lain, mungkin kita tidak bisa secara langsung. Nah, poin ketiganya kalau kita bisa langsung tentu ideal. Kita sampaikan, tapi juga milih waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk memberikan saran dan masukan. Yang terakhir, kita boleh setelah itu juga menyampaikan, menginformasikan kepada guru yang ditanya untuk lain kali bisa lebih berhati-hati atau lebih bijak menyikapi yang kasusnya seperti itu. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang masuk demikian. Allahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.